Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Elsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan kita hari ini ada di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal yang kelima ayat 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema keilahian Yesus. Keilahian Yesus. Kalau kita mengobservasi dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan, peristiwa apa yang dituliskan? Peristiwa apa yang dicatat di dalam ayat-ayat tersebut? Kalau kita merenungkan, kita akan menemukan peristiwa yang terjadi saat itu, yaitu Yesus mengampuni dosa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dan dengan peristiwa tersebut, maka ada ahli-ahli Taurat, ada juga orang-orang Farisi, mereka di dalam hati, mereka berpikir hanya di dalam hati, berkata hanya di dalam hati, siapakah orang ini yang menghujat Allah? Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Namun Yesus mengetahui apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengetahui apa yang sedang mereka pikirkan. Dan mengapa Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni"? Kita tahu, kita sudah membaca bahwa karena Yesus melihat iman mereka, iman dari keempat orang, juga orang yang sakit lumpuh itu. Iman mereka tertuju kepada Yesus. Iman mereka terarah kepada Yesus, sehingga empat orang itu membawa orang yang lumpuh itu kepada Yesus. Kalau iman mereka tidak tertuju kepada Yesus, mereka tidak akan membawa kepada Yesus. Mereka akan membawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tetapi iman mereka tertuju kepada Yesus. Mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Juga orang yang lumpuh itu juga memiliki iman yang tertuju kepada Yesus. Kalau dia tidak punya iman yang tertuju kepada Yesus, dia akan menolak dibawa kepada Yesus. Sehingga mereka memiliki iman yang sama, iman yang tertuju kepada Yesus. Oleh sebab itu, karena mereka memiliki iman kepada Yesus, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, dosanya diampuni. Dan mengapa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu berpikir di dalam hatinya bahwa Yesus itu sudah menghujat Allah?
Karena mereka mendengar dan melihat Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak mengenal siapakah Yesus. Mereka tahu bahwa hanya Allah yang sanggup, yang bisa mengampuni dosa. Dan mereka tidak mengenal siapakah Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Karena mereka tidak mengenal bahwa Yesus adalah Allah, maka mereka berpikir Yesus sedang menghujat Allah. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Dan Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Karena Yesus tahu yang ada di pikiran dari mereka. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa. Yesus membuktikan bahwa Dia Allah yang maha kuasa dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dia bukan manusia biasa. Sekalipun Yesus adalah manusia 100%, tapi Yesus juga Allah 100%. Dan Yesus menunjukkan keilahiannya dengan menyatakan kuasanya, menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Yesus juga berkata bahwa anak manusia, bahwa dirinya, Mesias, itu berkuasa mengampuni dosa. Di dalam Lukas 5 ayat 23-25 di sana dituliskan, "Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jadi Yesus menunjukkan keilahiannya, bahwa Dia itu adalah Allah yang maha kuasa. Dengan menyembuhkan orang yang lumpuh, Dia menunjukkan keilahiannya, bahwa Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang dapat, yang sanggup mengampuni dosa. Pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini, dari peristiwa ini, interpretasinya adalah bahwa Yesus adalah Allah. Dalam perikop ini, Injil Lukas pasal 5 ayat 17-26, kita menemukan beberapa keilahian Yesus. Dia menunjukkan kealahannya. Yang pertama, Yesus mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa. Dalam Lukas 5 ayat 24a, Yesus berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Dan Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, menunjukkan keilahiannya. Dan yang kedua, bahwa Yesus itu maha tahu. Yesus adalah Allah, Dia maha tahu. Dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran, yang ada dalam hati dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahwa mereka sedang berpikir bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Dan Yesus mengetahui itu. Atau apa yang ada dalam hati, dalam pikiran mereka. Padahal ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak mengucapkan
Tapi karena Yesus Allah yang Maha Tahu, itulah keilahian Yesus. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati, apa yang sedang dipikirkan. Yesus tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Dan yang ketiga, Yesus adalah Allah. Yesus menunjukkan keilahiannya. Dia Allah yang Maha Kuasa dengan Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu, menyuruh orang yang lumpuh itu untuk bangun. Angkatlah tilam, ulang ke rumahmu. Dan orang tersebut sembuh saat itu juga. Yesus menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Dan Dia bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh ini, Dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit yang lainnya. Orang kusta, orang buta, orang bisu, orang tuli, bahkan orang mati pun Yesus bangkitkan. Itulah keilahian Yesus. Dia adalah Allah. Dan aplikasi dalam kehidupan kita, kalau kita mengenal, kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah, mari tetap percaya kepadanya. Karena dengan kita percaya, dengan kita beriman kepadanya, dosa kita diampuni. Seperti yang Yesus katakan, ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dan yang selanjutnya kita harus memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita lakukan hal-hal yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Yesus Allah yang Maha Tahu, Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Dia tahu apa yang kita rencanakan. Dia tahu apa yang kita perbuat, kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus, karena Dia adalah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Allah. Biarlah kita tetap setia beribadah kepadanya, terus menyembah Dia, terus melayani Dia, terus hidup di dalam ketaatan kepadanya, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Biarlah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup menebus, mengampuni segala dosa kami. Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti setiap apa yang kami pikirkan, setiap apa yang kami alami, setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, terus pimpin kami untuk kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau ya Tuhan yang membuat pelita kami keluarga GPDI LSAD Magelang bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.